Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita bahas mengenai adab, mungkin juga bisa dijelaskan apa itu takziah. Terus mungkin ada juga kalau misalkan kita bilang mau kemana, mau layat. Nah itu apa perbedaannya takziah dan juga melayat? Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Nada, dan selamat berjumpa kembali para pemirsa, para pendengar Radio Binamas FM dimanapun saudara berada. Bahwa dalam kehidupan itu ada awal, ada akhir, ada lahir, ada mati. Itu sesuatu yang pasti. Artinya al mautu babun fakulu nasin yadkhuluha. Pintu mati itu adalah sebuah pintu dan setiap orang itu akan melewati. Oleh karena itu ada juga yang menyebut bahwa kita manusia itu adalah calon mati. Calon mati, betul. Bukan. Sekali. Nah, calon yang tidak pernah gagal itu calon mati. Kalau camat di dunia bisa sih gagal ya, Ustaz. Iya, calon apapun itu bisa gagal. Iya, benar. Calon presiden yang ada 3 itu pasti yang 2 gagal. Ya pasti, karena cuma 1 yang akan jadi, Ustaz ya. Nah, semoga yang jadi itu yang terbaik. Amin. Amin ya robbal alamin. Jangan mandek amin tok, nanti amin, ya dianggap Binamas ini cenderung pada salah satu paslon ya. Salah satu paslon. Ini menjadi tidak baik. Adapun Binamas orang-orangnya mau memilih amin, itu hak mereka. Atau para pemirsa, para pendengar. Jadi semua calon itu bisa gagal, dan yang tidak pernah gagal adalah calon mati. Itu sudah harus disadari. Oleh karena itu, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kapan itu terjadi adalah rahasia ilahi. Jadi kita manusia tidak tahu. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita ini yang hidup atau yang belum mati, di saat kita ini menjumpai baik tetangga, baik saudara, teman handit taulan, dan lain sebagainya, orang meninggal dunia itu. Biasanya yang kita dengar itu ada pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sampai 3 kali, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ngaturi periksa warga RT atau rakyat desa atau apapun namanya, sampun kapundhut wonten ngarsa dalem Allah dan seterusnya, intinya memberitahukan adanya meninggal. Lah yang perlu kita pahami yang awal ini, kenapa kok ada ucapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un? Ini sekarang kita tidak merasakan ungkapan itu, tidak merasakan apa sih kok inna lillahi. Begitu mendengar orang meninggal, kita mengucapkan saya ini dari Allah, dan saya ini akan kembali kepada Allah. Ini yang harus dipahami dulu ini. Artinya apa? Bahwa kematian itu kembali kepada Allah. Dan saya ini akan seperti mereka. Nah, ini kadang orang mendengar ada berita kematian, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, itu tidak ada perubahan apa-apa. Mestinya kita sadar bahwa kita akan berakhir, dan kita akan kembali kepada
Allah. Ini yang harus kita lakukan di dalam jiwa kita. Minimal kita merasa bahwa kita ini hidup akan mati juga. Nah, ini kan yang kita yang tidak berpikir. Sehingga kita ya biasa-biasa saja lah mendengar kematian. Kabeh wong yo arep mati kok. Artinya tidak tahu. Nah, yang menjadi pertanyaan mestinya selanjutnya menyatakan kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Benarkah kita bisa kembali kepada Allah? Ini yang harus kita itu maknanya, memahami maksudnya. Sehingga kita ini, benarkah saya ini bisa kembali kepada Allah? Coba kira-kira kalau Mbak Nada ini mengucapkan, kalau saya kejar dengan pertanyaan, benarkah Mbak Nada ini mau kembali kepada Allah? Ya secara manusiawi belum siap rasanya gitu ya Ustaz ya. Ini yang harus kita pelajari juga dalam arti tindak lanjut daripada memahami ayat itu. Tidak sekedar hanya ucapan saja. Tidak hanya sekedar ucapan. Kalau istilah yang sering saya sampaikan, apa sih maksud pesan? Bukan sekedar artinya tahu. Jadi maksudnya apa, lalu dengan maksud itu apa yang harus kita lakukan? Iya, benar Ustaz. Ini perlu renungan ini loh. Jadi bukan sekedar kita ini. Sehingga dikatakan oleh Rasul bahwa cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagimu. Kita itu dinasihati dengan kematian. Ini belum kita bicara takziahnya loh, baru kita berbicara berita adanya orang meninggal. Yang kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini di antaranya. Sehingga dengan kematian yang kita dengar atau dengan kita nanti tentunya insya Allah dilanjutkan dengan takziah, dengan layar, dengan apa lagi? Itu ya, biasanya dua itu ya. Iya, layar atau takziah. Ini kita belum berbicara itu. Baru kita berbicara mendengar berita orang meninggal dunia karena adanya pengumuman. Nah, disitulah kita bertanya, apakah saya ini bisa kembali kepada Allah? Ini zikir yang luar biasa ini. Bapak orang itu mohon maaf, kita berpikir untuk kembali kepada Allah itu kita tidak begitu. Namun kita ini habis sholat saja, habis sholat, di mana penutupnya inni as'aluka fauza bil jannah. Aku memohon kepadamu lulus dan masuk surga. Dengarkan ada orang yang meninggal pasti akan ada siaran seperti itu Ustaz ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai umat muslim? Apakah ia benar dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi apakah juga dengan hanya ucapan saja? Berarti harus dimaknai, dipahami secara mendalam seperti itu Ustaz ya. Silakan dilanjutkan kembali Ustaz. Terima kasih. Jadi kembali pada apa yang telah saya jelaskan. Jadi dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah dari Allah. Kita ini milik Allah. Kalau kita merasa milik, merasa dimiliki, ya tentunya taat pada yang memiliki. Nah, yang susah itu kalau merasa memiliki. Ya benar, susah merasa memilikinya. Contoh, seorang istri kalau merasa dimiliki oleh suami, dia akan menjadi seorang istri yang solihah, taat kepada suami.
Tapi kalau merasa memiliki suami, akan mengatur suami. Seperti itu Ustaz ya. Padahal hanya dibolak-balik saja kan ya Ustaz ya. Maka ini yang harus kita tata diri kita ini. Kalau kita merasa dimiliki Allah, ya kita taat kepada yang memiliki. Itu baru sampai dimiliki. Apalagi kalau sampai merasa dihidupi, diberi rezeki, dijaga, dipelihara dan sebagainya. Ini subhanallah, itu kalau kita sudah sampai tataran pemikiran dan perbuatan itu. Ini baru innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita yakin kita itu akan kembali kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita ini bisa kembali kepada Allah? Ini yang harus kemudian menyadarkan kita. Dengan kematian itu menyadarkan bahwa kita ini akan pulang kepada Allah. Ini yang tadi saya katakan, mati adalah sesuatu yang pasti. Kapan itu terjadi menjadi rahasia ilahi. Karena itu kita merasa betul bahwa kita ini menjadi calon mati, calon yang tidak pernah gagal. Hanya waktu. Nah, kemudian bagaimana kalau ada saudara kita yang meninggal, teman kita, handai taulan kita, tetangga kita, dan mungkin kenalan kita ya. Ya kita perlu yang namanya takziah, bebungah. Apa itu tulisannya? Kepada orang yang ditinggal. Karena bagaimanapun orang ditinggal mati itu susah, sedih. Ini. Bahkan mungkin bisa sampai stres dan sebagainya Ustaz ya. Kenapa kok sedih? Tuh. Ya karena ditinggal selamanya. Ya karena kehilangan. Kehilangan. Tapi kalau kita berpikir secara hakikat, itu kan syariatnya kan begitu. Ya. Hakikatnya itu orang itu mati itu dipanggil oleh Allah. Pulang. Mestinya orang mau pulang itu bahagia. Itu kan ya susah kalau misalkan sedang berduka kan rasanya gimana ya Ustaz ya? Mestinya kita bahagia, mestinya gitu loh. Karena apa, kita itu mau bertemu dengan kekasih. Siapa kekasih kita dan yang paling menyayangi kita? Ya hanya Allah. Istri, anak, Allah gak seberapa dibanding kasih sayang Allah kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.